Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadani SPDI, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Tanah Laut. Kali ini saya akan melakukan supervisi pembelajaran terhadap rekan saya yang bernama Rina Rizky Khairunisa SPD, guru kelas berapa? Kelas 5C. Guru kelas 5C. Baik, kita akan mulai saja bagaimana coaching dalam supervisi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rina. Waalaikumsalam, Pak Hadani. Kayak apa? Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah sehat. Oh, jadi hari ini Ulun melaksanakan coaching supervisi pembelajaran di kelas Ibu Rina, tapi ini tahap pra observasi. Jadi dalam tahap pra observasi ini akan ada beberapa pertanyaan untuk mengidentifikasi kesiapan ibu dalam melaksanakan pembelajaran besok hari. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi dalam kita mengajar. Jadi dalam kompetensi ini ada dua hal. Pertama yaitu pembelajaran berdiferensiasi, dan yang kedua adalah pembelajaran kompetensi sosial emosional anak. Dan tentu sosial emosional kita juga. Baik, kita masuk kepada tahapan pra observasinya. Kira-kira nih untuk pembelajaran besok materi apa yang hendak Ibu Rina sampaikan? Materinya ada di tema 8, pembelajaran 4. Nanti ada 2 mata pelajaran. Di dalam itu ada IPS sama PPKN. Kalau IPS-nya itu memuat materi tentang berbagai macam jenis pekerjaan, kayak di dalam berbagai bidang, misalnya ada dalam bidang perindustrian, dalam bidang perdagangan gitu. Kemudian dalam PPKN-nya itu tentang keragamannya. Oh iya. Jadi bagaimana cara menghargai keragaman-keragaman. Jadi karena tematik kan berhubungan. Berhubungan, kita mengaitkan ya nanti ya. Antara IPS dan PPKN. Jadi materinya itu. Jadi nah setelah ini ibaratnya kan ini coaching lama meng-coach Pian bagaimana untuk pelaksanaan besok nih, kira-kira harapan setelah kita wawancara hari ini apa kira-kira yang dapatkan dari hasil ini? Yang jelas kalau ulun pribadi itu minta bimbingan lebih, karena kan yang ibaratnya kan kalau Jerpen tadi RPP yang dulu sama yang ini jelas berbeda. Ada kompetensi-kompetensi yang ditambahkan misalnya. Nah itu walaupun mungkin ada yang sebenarnya sudah dilakukan seperti berdoa atau apa, tapi mungkin perlu tambahan keterangan di RPP-nya atau bagaimana, itu minta penjelasannya nanti ke setelah ini. Mudah-mudahan jadinya RPP-nya lebih baik lagi. Oh iya. Oke, baik Ibu Rina, terima kasih. Harapannya mudah-mudahan kita bisa bisa bekerja sama nanti untuk besok tahapan hari Kamis nanti. Nah, kira-kira tadi pembelajaran Pian pada tema 8 tentang industri dan keberagaman. Jadi kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin dicapai apa nih? Kalau untuk materi IPS-nya, anak bisa mengklasifikasikan berbagai jenis pekerjaan atau mata pencaharian berdasarkan bidang-bidangnya tadi. Kemudian yang untuk PKN bisa menganalisis cara-cara bagaimana menghargai, cara-cara menyikapi keberagaman. Oh ya, berarti antara kan pekerjaan itu sudah beragam ya, PKN-nya menyikapi keberagaman, berarti ini akan nyambung berarti. Oke, sip. Persiapannya apa nih kira-kira yang disiapkan untuk besok nih, untuk untuk pembelajarannya apa-apa? Kalau RPP mungkin masih minta bimbingan lagi, mungkin nanti bisa Bapak periksa RPP yang saya bikin nanti apakah sudah bisa dipakai begitu. Kemudian mungkin tambahannya nanti mungkin media, ada media gambar, ada media nanti pakai PowerPoint.
Itu sih dulu sementara. Berarti sudah mulai berdiferensiasi, berarti kan ada media gambar. Berarti materinya juga materi sesuai juga keberagaman. harus disesuaikan. Berarti luar biasa Ibu Rina belum mengetahui tentang diferensiasi sudah menyiapkan. Jadi yang disebut dengan diferensiasi konten, dan nanti kalau sudah pembelajarannya tentu pian akan proses seperti luar biasa. Jadi nah kira-kira nih untuk pembelajaran besok tuh untuk menerima materi tersebut ada nggak anak-anak itu mungkin akan mendapatkan kesulitan? Kira-kira untuk menerima materi besok ada lah kira-kira yang di antara beberapa siswa mungkin akan kesulitan untuk mungkin jenis-jenis misalnya jenis-jenis pekerjaan atau yang misalnya tidak ada di sekitar tempat kita, mungkin itu menjadi hal yang baru. Makanya perlu bantuan media-media tadi, mungkin mudah-mudahan setelah itu mereka jadi bisa, jadi tahu, jadi paham. Selama ini Pian melakukan pembelajaran pernah memperhatikan tentang kesiapan siswa. Mungkin nih siswa ini siap untuk menerima materi ini atau materi ini. Mengidentifikasi pertamanya itu pernah. Mengidentifikasi dengan pretest itu atau apa? Bisa dengan pretest, bisa dengan materi sebelumnya. Kalau misalnya yang langsung ke siswanya itu tidak pernah, tapi misalnya kayak ini kan misalnya materi besok tentang ini, kira-kira siswanya itu mampu atau tidak begitu. Bisa jadi misalnya kalau misalnya tidak mampu, misalnya aja nih, misalnya kayak materi sebelumnya tentang kata baku dan kata tidak baku, itu kan baru bagi siswa, dan misalnya di buku juga nggak mungkin selengkap dan apa. Jadi misalnya itu bisa saya suruh anak-anak bawa handphone, misalnya perwakilan berkelompok begitu. Sekedar seperti itu aja, tidak pernah yang langsung misalnya bertanya atau melakukan pretest atau apa, tidak. Jadi mengira besok misalnya ini apakah anak bisa siap dengan fasilitas yang ada di sekolah atau perlu bantuan yang lain seperti itu. Oh iya, itu sudah Pian, artinya Pian sudah menyiapkan kesiapan siswa, kesiapan belajar siswa. Jadi itu Pian sudah dapat mengidentifikasi dengan hal yang sesimpel itu sebenarnya kita sudah bisa mengidentifikasi siswa seperti itu. Kemudian nah untuk besok nih, jadi kan ada tentang pekerjaan, tentang cara menghargai sebuah pekerjaan atau cara menghargai orang lain. Ada nggak strategi khusus nih kira-kira yang disiapkan? Strategi dalam pembelajaran. Iya, dalam pembelajaran ini. Pokoknya menyiapkan media dan perangkatnya itu dulu semaksimal yang saya bisa dulu. Mungkin nanti bisa di kelas itu kita lihat bagaimana, mudah-mudahan bisa lah anak-anak dimaksimalkan persiapannya dulu. Oke. Jadi kita maksimalkan persiapan untuk hari Kamis nanti. Jadi ini sudah luar biasa sih sebenarnya Ibu Rina, walaupun persiapan kita mepet seperti ini, tapi ternyata Ibu Rina sudah mempersiapkan karena mungkin sudah sebagai seorang guru yang profesional sudah sertifikasi kan ya. Jadi artinya kompetensi seperti itu sangat mudah untuk dilakukan oleh Ibu Rina. Nah, berkaitan dengan siswa kita nih di kelas Ibu Rina itu ada nggak kemampuan siswa itu yang berbeda-beda tingkatannya? Misalnya nih ini pintar, ini agak sedikit kurang, ada yang di bawah. Ada nggak mengklasifikasikan siswa yang seperti itu, yang berbeda-beda cara pembelajaran? Kalau berbeda, iya pastilah. Misalnya ada anak-anak tuh kalau dibawa, misalnya matematika ya Pak ya. Misalnya kalau matematika tuh kalau anak-anak tuh misalnya nggak mesti semuanya bisa hafal. Rumus nggak mesti, ada yang gampang banget hafal rumusnya. Misalnya rumus kolom itu gampang banget hafal. Tapi ada yang susah hafalnya. Jadi bisa dicarikan di YouTube cara nyanyinya tentang menghafal rumus itu. Jadi dibawa nyanyi jadinya dia hafal sampai sekarang gitu. Jadi supaya sama lah semuanya bisa gitu, karena kan tingkat kemampuan anak menghafal pasti beda-beda. Bukan hanya menghafal, tapi semuanya kemampuan anak itu berbeda karena kita perhatikan lingkungannya juga berbeda kan. Kemudian ini misalnya nih siswa tadi ya, berarti
luar biasa bantuan Ibu Rina ini terhadap siswa yang tadi yang agak sedikit lama untuk menghafal, bantuannya dicarikan video ya agar mereka cepat untuk menghafal. Nah, kemudian karena kita kan pasti dalam setiap pembelajaran itu ada area pengembangan yang ingin kita tingkatkan pada kompetensi siswa. Nah, kira-kira untuk materi besok itu area pengembangannya apa? Apakah itu pedagogiknya kah, atau keterampilannya kah, atau sikapnya kah, atau seperti apa kira-kira area pengembangannya? Pengembangan untuk gurunya, Untuk siswanya, untuk siswanya. Mungkin untuk siswanya karena biasanya malu-malu bertanya begitu. Jadi keterampilan berbicaranya semoga bisa lebih diangkat lagi, dimotivasi lagi. Jadi lebih banyak yang bertanya mungkin, atau lebih semangat menjawab begitu. Oh iya, bagus. Berarti ya, Ibu Rina sudah memikirkan sampai ke situ. Kemudian untuk Ibu Rina sendiri nih, kira-kira setelah besok observasi, apa yang ingin Ibu Rina kembangkan ya, atau mungkin nanti saya bisa lebih dalam hal itu, kira-kira apa? Yang jelas saya pribadi minta kritik dan sarannya besok, karena kan sebenarnya mungkin pengalamannya lebih banyak Bapak mengajar begitu, dan tingkatan-tingkatannya itu beda lah. Ibaratnya Bapak pernah mengajar di sini di pesantren begitu, jadi pasti banyak lagi cara-cara yang bagaimana supaya bisa mengajarnya itu lebih baik lagi. Dengan apalagi ini kan ikut calon guru penggerak, nah pasti banyak pengalaman yang sebenarnya belum pernah saya lakukan begitu, sudah dilakukan dulu oleh Bapak kayak gitu. Berarti yang dapat saya tangkap itu adalah nanti besok kita akan bekerja sama dalam meningkatkan bagaimana sih meningkatkan kompetensi anak dalam hal sikap dan keterampilannya dalam berbicara ya Ibu ya. Iya. Jadi besok kita akan bekerja sama tentang hal itu. Juga luar biasa Ibu, ternyata selama ini Ibu mungkin sudah menerapkan hal-hal yang tersebut, dan itu sudah sama sebenarnya. Jadi dalam guru penggerak itu pendidikannya juga sama, cuman kita belum mengetahui ternyata ini adalah ini, seperti itu. Jadi kompetensi sosial emosional ternyata ini kita sering melaksanakannya. Oke, jadi Ibu tadi ingin mencapai tujuan bagaimana cara mengajar yang lebih baik lagi ya. Kira-kira strategi untuk mencapai itu apa tuh Bu? Ada nggak pernah melakukan sesuatu atau seperti itu? Kalau enak 4 guru penggerak dia pulang misalnya. Untuk sekarang masih jadi guru bergerak aja, bukan penggerak. Jadi masih membutuhkan support dari calon guru penggerak untuk bisa bergerak. Oke, baik. Terima kasih luar biasa. Jadi kan nanti tentu ada evaluasi ya. Tadi ada tingkatan-tingkatan anak yang berbeda. Tentu itu namanya berdiferensiasi. Kalau kita misalkan salah satu contoh nih, ada beberapa binatang, ada kera, ada ikan, ada sapi, ada angsa. Ujiannya kalau disamakan untuk naik pohon, tentu yang menang adalah kera. Otomatis kan kita kompetensi dalam pembelajaran itu yang penting tujuan kita itu tercapai. Nah, kira-kira untuk mengatasi perbedaan yang itu, ada nggak Ibu menyiapkan seperti misal LKPD atau apapun itu, atau yang seperti apa? Kalau untuk sementara ini LKPD-nya sih masih sama. Nah, karena belum tahu bagaimana arahannya, misalnya untuk yang berbeda itu apakah dibagi jadi berapa, atau untuk klasifikasinya untuk kayak gimana mengklasifikasikannya, atau entah bentuk soalnya yang berbedakah atau pertanyaannya yang berbedakah, itu masih belum tahu. Untuk sementara ini ya seperti biasa, kalau LKPD-nya itu sama aja untuk semua murid. Cuman ya kita kayak sekedar tahu aja bahwa anak itu sudah sampai di sini juga sudah syukur begitu. Jadi kalau untuk LKPD-nya masih sama. Oke, baik. Nanti kita akan bantu bersama. Nanti setelah mungkin pembelajaran kita akan ada lagi nanti pasca observasi. Jadi nanti kita akan coaching lagi, akan berdiskusi lebih baik lagi. Jadi saya doakan mudah-mudahan nanti
pembelajaran besok lancar ya, Amin. lancar, dan kita nanti bisa ngobrol lagi. Pelaksanaan tadi kita hari Kamis ya nanti ya. Siap. Terima kasih Ibu. Semoga apa yang kita berikan untuk siswa kita itu akan ada berkah untuk kita semua dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian coaching untuk pra observasi evaluasi pembelajaran ini. Nanti sampai berjumpa lagi setelah pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah makan? Sudah. Sebelum memulai pelajaran seperti biasa kita berdoa. Hari ini hadir semua kan? Alhamdulillah. Ini semuanya sehat. Kalian pejamkan matanya semuanya. Kan bisa ditutup pakai tangan. Pejamkan matanya masing-masing semuanya. Pejamkan matanya. Atur nafas kalian. Mari kita sama-sama hadirkan jiwa dan raga kalian ke dalam kelas ini untuk siap menerima pelajaran bersama Ibu. Semoga nantinya pelajaran yang kita pelajari hari ini dapat diterima dengan baik, dapat terekam dengan baik di pikiran dan ingatannya masing-masing. Nah, untuk mengumpulkan semangatnya lagi seperti biasa kita ada apa? Oke, ya. Yang di sana yang pertama bertanya lah, habis itu yang ini. Kita mulailah. 1, 2, 3. Kenapa kita harus mempelajari ini? Karena usaha ini pasti dekat dengan kita. Di sekitar kita, orang tua kita pasti masing-masing punya usaha yang berbeda. Saya dulu ada yang tahu usaha itu apa? Usaha ada yang bersalah. Oh, saya mau jawab apa salah? Pekerjaan, boleh. Ada lagi. Topik, apa topik? Usaha. Apa? Usaha itu apa? Perdagangan, oke, boleh. Ada yang lain lagi mau menambahkan misalnya? Agi? Nah, betul. Memenuhi kebutuhan hidup. Jadi untuk mendapatkan sesuatu kan baru doa dan yang ini tadi apa? Usaha. Nah, untuk di sekitar kita ini banyaklah. Industri ini adalah kegiatan membuat, mengolah, memproses suatu barang dengan alat tertentu. Sekarang semuanya sudah dapat gambar